ada 3 jenis putusan hakim dalam perkara pidana. Putusan pemidanaan, putusan bebas, dan putusan lepas. Dan dalam kesempatan ini, saya akan mencoba membagikan pengetahuan hukum terkait dengan ketiga putusan hakim dalam perkara pidana. Ikuti saya, semoga bermanfaat. Sedikit gambaran tentang proses persidangan perkara pidana. Di awal persidangan, penuntut umum akan membacakan dakwaan kepada tersangka. Isi dakwaan tersebut adalah pasal-pasal tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka. Setelah itu, proses akan terus berlanjut sampai dalam proses pembuktian. Dalam proses pembuktian ini, penuntut umum akan mengajukan setiap bukti yang dimiliki untuk membuktikan bahwa terdakwa benar melakukan tindak pidana yang didakwakan. Sebaliknya, terdakwa punya hak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang ada di dalam dakwaan penuntut umum. Dan dari hasil pembuktian tersebut, hakim akan mengambil keputusan apakah memberikan keputusan pemidanaan, memberikan keputusan bebas, atau memberikan keputusan lepas. Kita masuk ke dalam putusan yang pertama, yaitu putusan bersalah atau putusan pemidanaan. Putusan pemidanaan diatur dalam pasal 193 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Lalu saya lanjutkan juga pasal berikutnya, yaitu pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dari kedua pasal tadi, kita bisa mengambil suatu kesimpulan. Hakim mempertimbangkan 2 hal. Yang pertama, apakah benar terbukti telah terjadi suatu tindak pidana? Dan yang kedua, apakah telah terbukti bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut. Apabila dari hasil pemeriksaan terbukti bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan terbukti juga bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut, maka hakim akan memberikan putusan pemidanaan atau hakim akan menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Jenis putusan yang berikutnya adalah putusan bebas. Jika dalam putusan pemidanaan terbukti telah terjadi suatu tindak pidana dan terbukti juga bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut, maka sebaliknya putusan bebas dikeluarkan oleh hakim kalau dalam pembuktian tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Putusan bebas diatur dalam pasal 191 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Terdakwa bisa diputus bebas karena tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan melalui 2 keadaan sebagai berikut. Pertama, karena tidak terbuktinya satu unsur atau lebih dari delik pidana yang didakwakan, atau karena tidak cukup alat bukti yang dapat membuktikan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan. Saya mau ambil contoh pada delik penipuan pada pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal ini secara lengkap menyatakan barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya
atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Jika diperhatikan dari pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, rumusan tersebut terdiri dari beberapa unsur. Saya coba uraikan. Unsur pertama adalah barang siapa. Unsur kedua adalah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum. Unsur menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Unsur keempat, dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan, memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan. Seseorang baru dapat dikatakan melakukan penipuan apabila kesemua unsur tadi telah terbukti di dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Jika sebaliknya, salah satu unsur saja dalih tidak terpenuhi atau tidak terbukti, maka terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana penipuan. Dan jika demikian, hakim akan memberikan putusan bebas kepada terdakwa. Yang kedua, kait dengan tidak cukup bukti. Tidak cukup bukti ini berhubungan dengan prinsip pembuktian dalam hukum pidana yang diatur dalam pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana untuk membuktikan apakah terdakwa bersalah perlu setidaknya 2 alat bukti. Apabila dalam sidang pemeriksaan hanya ada 1 alat bukti yang menunjukkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan menunjukkan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut, maka keadaan tersebut adalah keadaan tidak cukup bukti. Keadaannya juga bisa sama apabila dalam pemeriksaan, walaupun diajukan banyak alat bukti, tetapi cuma ada 1 alat bukti yang bisa menunjukkan telah terjadi suatu tindak pidana dan terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut. Karena cuma ada 1 alat bukti, dalam keadaan ini majelis hakim dapat memutus bebas kepada terdakwa. Lalu yang ketiga, putusan lepas. Pengaturan tentang putusan lepas diatur dalam pasal 191 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Diberikannya putusan lepas karena tindakan yang dilakukan oleh terdakwa ternyata tidak dianggap sebagai tindak pidana, karena bisa jadi tindakan tersebut adalah tindakan dalam ranah hukum perdata atau dalam hukum administrasi negara. Ini bisa terjadi dalam kasus-kasus seperti suap prestasi atau cedera janji dalam perjanjian, yang mana hal itu adalah peristiwa perdata. Meskipun demikian, dalam praktek masih sering ditemukan peristiwa-peristiwa suap prestasi dilaporkan ke polisi untuk diproses secara pidana dengan dasar penipuan. Alasan lainnya kenapa hakim memberikan putusan lepas kepada terdakwa dikarenakan adanya dasar pembenar dan juga dasar pemaaf. Dasar pembenar seperti adanya daya paksa yang diatur dalam pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pembelaan terpaksa yang diatur dalam pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau perbuatan tersebut ternyata karena perintah undang-undang, yang hal ini diatur dalam pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau juga karena perbuatan terdakwa dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan. Hal ini diatur di dalam pasal 51 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan contoh dasar pemaaf adalah seperti keadaan terdakwa yang jiwanya cacat. Hal ini diatur dalam pasal 44 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi sekalipun dalam pemeriksaan ternyata perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi terbukti juga bahwa ada dasar-dasar pembenar atau dasar-dasar pemaaf, hakim dapat memberikan putusan lepas kepada terdakwa. Sama seperti putusan bebas, apabila terdakwa mendapatkan putusan lepas, ia tidak menjalani hukuman. Dan apabila selama pemeriksaan di persidangan ia ditahan, maka hakim akan memerintahkan agar terdakwa dibebaskan.
Demikian yang dapat saya bagikan tentang perbedaan putusan pemidanaan, putusan bebas, dan putusan lepas dalam perkara pidana. Semoga ini dapat mencerahkan teman-teman dan memberikan pengetahuan baru bagi teman-teman. Apabila teman-teman menyukainya, silakan like, berikan komentar, dan jangan lupa subscribe channel saya Gerald Advokat. Kita akan ketemu dalam sharing-sharing saya yang lain untuk membagikan pengetahuan hukum Indonesia. Terima kasih, salam.